datang di Hotel Bukit Indah. Ini tempat nanti hari Jumat kita akan mengadakan pelantikan dan juga rapat kerja pertama MBCNU Kecamatan Tambora di Hotel Bukit Indah. Pagi hari ini kami mensurvei tempat untuk pelantikan dan juga musyawarah kerja pertama MWC NU Kecamatan Tambora periode masa khidmat 2026-2031. Ini adalah ruangan untuk pelantikan sekaligus nanti akan bermusyawarah kerja untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang selama 5 tahun kita berkhidmat. Dan luar biasa tempatnya, insya Allah semangat terus para pengurus NU untuk berkhidmat, insya Allah berkah dunia dan akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya ingin memaparkan apa yang sudah kita lakukan selama 4 tahun. Jadi Ranting Tambora tentunya yang pertama mengadakan silaturahim atau pengajian setiap Jumat sekali. Di samping itu juga kami membentuk Bandung seperti Ibnu Ansor, dan alhamdulillah sudah ada. Kemudian juga kita mengadakan Lailatul Ijma, cuma belum sampai pada waktunya, maksudnya belum dilaksanakan karena memang baru anak ranting dari 7 RW itu baru ada 3. Jadi untuk yang pas nanti yang kedepannya nanti insya Allah kalau masih ada umur panjang, untuk setiap RW nanti akan saya bentuk anak ranting. Nah kemudian juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salaman amma ba'd. Oleh Roy Suriah, Ranting NU Tambora sudah cukup jelas, sepertinya sudah cukup jelas. Akan tapi saya perincikan sedikit bahwa NU Tambora alhamdulillah istiqomah setiap 1 minggu sekali ngaji. Ngajinya kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mudah-mudahan dengan kitab tersebut NU Tambora semakin berkah dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Langsung saja Ketua Batiniah yang insya Allah akan dilantik serta para kiai, para satid, para guru yang tentunya untuk penyampaian program kerja di tahun 2026 sampai 2027, 1 tahun ke depan, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Muslim pada negara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kerja mungkin khususnya wilayah Juru Utara yang selama ini kan belum ada nih yang namanya pengembangan kembali untuk anak ranting nih. Karena mungkin yang kemarin ranting banyak itu ya, Ustaz, kiranya di periode yang akan datang ini kita makin peran kembali, kita rangkul kembali. Mungkin dari arus bawah ini kita ada potensi-potensi yang bisa kita ambil. Kenapa? Berharap dari generasi lanjutan ini bisa memegang pandu selanjutnya untuk kedepannya ini bulan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya yang kemarin saya sampaikan kepada Dr. Fizia, adanya kita turun lapangan, turun ke masing-masing kelurahan untuk nyambung silaturahmi, tidak saja ketika acara Lailatul Ijma saja. Lailatul Ijma itu sudah menjadikan mungkin udah waktu kegiatan itu berjalan, akan tetapi mungkin ada program-program lain yang hingga bisa memberikan gambaran, mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya NU itu ada loh di Tambora dan NU itu bergerak loh. Maka dari itu harapan kita, harapan saya, harapan kita semua untuk lebih bisa mengenalkan kembali ke NU-an kita di masing-masing kelurahan, untuk juga mengenalkan program-program dan kegiatan yang ada di kepada ranting-ranting. 1 menit lagi. Mungkin itu sudah banyak lagi, karena sudah dekat juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranting NU Romalaka yang selama ini sudah berjalan, alhamdulillah sebulan sekali kita mengadakan silaturahmi sekaligus kita pembukaan poin NU yang sudah berjalan. Nah selanjutnya kami melanjutkan keberlangsungan lagi yaitu tentang Lailatul Ijma yang ini menjadi program khusus MPC yang bisa dilanjutkan kembali untuk ke depan 5 tahun yang akan datang. Yang selanjutnya ini penguatan antar lembaga konsolidasi di Romalaka yang selama ini sudah berjalan. Insya Allah akan kami kuatkan kembali konsolidasi antar lembaga
terutama antara ketua DKM masjid, antar tokoh-tokoh yang ada di Ruang Malaka khususnya, sama-sama kita bekerjasama gotong royong untuk memajukan NU di Ruang Malaka. Tentunya Ruang Malaka adalah basicnya adalah non muslim paling banyak, tapi kita hadir di situ adalah NU yang insya Allah di situ bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya dengan program-program yang selama ini sudah berjalan untuk sesama di lingkungan wilayah. Yang selanjutnya kita ada selanjutnya poin yang sudah dibahas yang tadi alhamdulillah sudah berjalan. Setelah sebulan sekali kita sudah berjalan dan berdiri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Minal baqiwan wala yahya wala yamut. Tapi ada satu program yang sedang kita galakan di ranting Tanah Sereal, yaitu pengkaderan anak ranting. Jujur baru 15 RW, hanya 7 RW yang baru kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Duri Selatan saya dibantu oleh anak ranting Duri Selatan sehingga kegiatan dan diberikan oleh PBWNU berjalan dengan baik. Untuk ke depan tugas saya yaitu karena di Duri Selatan anak ranting yang kami lihat ya mereka sudah naik ke MWC. Ini tugas dari saya untuk regenerasi ke depan menyiapkan anak-anak ranting yang lebih handal, anak-anak ranting yang berakhlakul karimah. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung aja. Sementara ranting Kelurahan Rendang ini kita lagi bebenah dulu. Bebenah. Ditinggal ketua lama, jadi saya pengganti setelah 1 tahun ini PR-nya banyak. Jadi pembenahan dalam anak rantingnya sendiri dan para banom-banom yang ada di Kelurahan Rendang. Surya tambahan, Surya. Baik, sekarang tambahin aja. Beberapa tahun yang lalu jadi ikonnya Rendang, yaitu di Masjid Mambal Khairah. Kami pun pernah mengadakan acara yaitu Hari Santri yang tentunya banyak di situ kendala-kendala ya. Ya diantaranya dan banyak cerita juga. Bukan tidak ada kegiatan ataupun program, tapi ini programnya masif ya istilahnya. Terus di antara program-program Lailatul Istimewa yang MWC kasih kepada kami, alhamdulillah kami laksanakan, dan juga nanti ke depannya insya Allah kami akan mengadakan acara Israfiran, bukan Israfiran, Maulid insya Allah ya, Maulid. Iya Maulid. Waisak kali Waisak. Maulid, insya Allah. Tunggu kehadirannya. Tunggu kehadiran program-program kami, bukan maksud istilahnya. Ya, udah, gitu aja. Yang penting insya Allah tunggu undangan dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting Angke, saya selaku Roy Surya anak ranting RW 010 hanya bisa mengucapkan terima kasih karena ditinggal sama bapaknya ya. Tapi alhamdulillah di anak ranting RW 010 telah mengadakan Lailatul Istimewa 2 kali
Ya alhamdulillah dari Ketua Tanfidia Anak Ranting Bapak Duladi selalu semangat dan selalu koordinasi dengan kita. Sebenarnya di Ranting Angke itu kegiatannya sangat banyak, terutama di masjid-masjid Al-Khairiyah, Al-Mubarakah, itu taklim yang berjalan sampai saat ini, yang ada dari Roy Surya, Roy Surya maupun ulama-ulama yang ada di Tambora berjalan dengan lancar. Mungkin untuk kedepannya kami selaku Roy Surya Anak Ranting akan selalu silaturahmi dengan Ranting. Ini yang silaturahmi malah anak rantingnya, bukan rantingnya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dari anak ranting supaya anak ranting ini diangkat, dikenal di Tambora, karena saya sendiri baru masuk di organisasi ini baru pertama kali, karena saya baru di Jakarta. Kalau di kampung saya udah biasa, di Pekalongan saya mengikuti begini, tapi alhamdulillah saya mengikuti di Jakarta nyambung. Dan seterusnya insya Allah silaturahmi antara anak ranting kita akan dijalankan setiap 2 minggu sekali, dan yang akan diadakan seperti tahlil untuk keliling, dan silaturahmi antara pengurus wilayah dan pengurus musola atau masjid yang ada di wilayah setempat. Mungkin ada tambahan dari Ranting karena ini ditinggal bapaknya, saya mewakili bapaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya aja ya, di Ranting Kelurahan Angke, mohon maaf kepada MWC Kelurahan Ranting Angke menyusul adab. Jadi setiap setahun sekali Kelurahan Ranting Angke itu mengadakan mudik bareng, ya kan, mudik bareng tetap, tapi harganya masih lebih murah daripada MWC. Karena kalau kita lebih murah lagi dari MWC, takutnya tadi ditegur lagi, makanya saya lebih mahal. Kedua, nanti kita insya Allah tahlilnya itu berkeliling antar RW. Soalnya kalau saya lihat NU ini kan ilmunya kan ditahlil ya. Kalau tahlil itu nanti kita tinggalkan, sedih juga. Saya lihat anak-anak sekarang udah banyak yang kagak doyan tahlil. Jadi maka nanti insya Allah 2 minggu sekali kita akan gencarkan, ya kan? Kedua, nanti insya Allah antar lembaganya ini kita bisa insya Allah kita tembuskan di non organisasi boleh nggak bisa? Misalnya ya rakunya jadi gereja atau ya kan, koordinasi. Soalnya kan Tahlilnya di gereja. Gimana sih? Jadi kalau di wilayah Angke kan saya lihat gerejanya cukup banyak, ya kan? Jadi tahlilnya di gereja. Jadi ibaratnya biar mereka tuh kenal NU itu toleran dalam bermasyarakat ya, jangan disalah kaprahkan. Toleran dalam bermasyarakat, ya kan? Jadi insya Allah kita bantu jaga parkirnya apa ya. Ini apa sih? Kalau nggak mungkin lah. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
program itu kan yang bikin Roy Surya ya, kebetulan Roy Surya itu Pak Gojan nggak ada, jadi nggak ada program, ya udah saya turun aja nih langsung ya. Ya kan ya, tapi ya kalau saya turun langsung nggak enaknya dikit-dikit ya ngomong aja ya, mau dikasih kesempatan ngomong. Ya, yang pertama tentu kita mau kebagian mau mensolidkan lagi tuh ya, terus kayak yang lain ya, terus pasti udah pada kendor anak ranting, yang tadinya ada 2 sekarang yang aktif hanya 1, yang lainnya juga udah itu. Kalau program yang udah berjalan setiap malam Sabtu itu mengadakan ratipan dan juga maulidan, baca maulid itu yang setiap malam Sabtu, dan saya juga mensupport setiap bulan sekali itu acara RW tahlilan keliling. Dan program yang mungkin pengen kita lakukan ya kayak Ramalaka itu mencari pendanaan itu yang masih bingung ya. Yang ketiga tentu kita melanjutkan apa yang menjadi program-program NBC ini. Dan program NBC ini beliau hanya bikin program, tapi pelaksanaan kebanyakan juga di ranting-ranting. Kita sebagai pelaksana dari program NBC ya mungkin itu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa mereka mau nambahin? Nggak usah, mau nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nambahin, sehubung saya dari anak ranting dengan bimbingan Mas Budi, kita juga turut mengembangkan anak-anak muda yang untuk ikut kegiatan itu. Kemarin kita mulai bentuk, masih ada almarhum, ada sekitar 40-an anak yang mau bergabung. Tapi memang berat. Nyatanya setiap ada pengajian kita yang paling hadir 5-6 orang dari anak mudanya. Mungkin untuk kegiatan kedepannya kita akan tingkatkan lagi generasi muda yang ikut langsung di NU, dan ingin kita juga pengen kembangkan. Nah itu tadi dunia yang dibilang Gus, untuk perbaikan pembantuan untuk jemaah bisa sembako atau apa, mungkin kita akan coba galakkan lagi Gus. Seperti itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami dari ranting Jembatan Besi, di mana tentunya kami ini hanya meneruskan SK lanjutan. Maka terkait program-program yang berjalan di Jembatan Besi, alhamdulillah, sekalipun kami pada saat itu belum menjadi pengurus tetap di Jembatan Besi, alhamdulillah program ke-F1 telah berjalan. Di antaranya ialah Manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani, yang mana itu adalah merupakan program unggulan kami baik di setiap minggu dan setiap bulannya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan harapan besar kami dari pengurus ranting Jembatan Besi tentunya mudah-mudahan bisa berkembang pesat sehingga bisa membawa rahmat bukan hanya untuk Bano, melainkan untuk seluruh umat manusia, khususnya di Kelurahan Jembatan Besi. Adapun untuk program-program selanjutnya yang Pak Insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Tanfidia kepada Ustaz Bito, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalli wa sallimu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati semuanya, mohon maaf untuk karena kami ini baru ya, jadi 1 tahun ke belakang melanjutkan SK yang memang SK di pengurus sebelumnya ini sama seperti kelurahan Tanah Sereal tadi ya. Kalau ini lebih marah, yang mutu walayahnya modal pada itu sama sekali. Maka kami alhamdulillah mengemban amanah untuk melanjutkan estafet daripada pengurusan Nahdlatul Ulama di ranting Jembatan Besi. Adapun program kerja yang sudah berjalan
di ranting Kelurahan Jembatan Besi, yaitu kami senantiasa berkoordinasi dengan 3 pilar, termasuk ketika lurah baru kita langsung soal, dan yang pertama kali soal adalah kita dari ranting NU Jembatan Besi. Kemudian kita juga dalam hubungan masyarakatan, lingkungan hidup, kepemudaan, berkoordinasi dalam kebudayaan, pendidikan, dan tanggap bencana yang kemarin di RW 9 Jembatan Besi. Sudah bahkan 2 kali MWCNU menghadiri Haul Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di ranting Jembatan Besi, yang dihadiri pula oleh para 3 pilar. Kemudian peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian juga persiapan kaderisasi NU dan Badan Nahdlatul Ulama. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kegiatan atau program NU Ranting Kalianyar setiap malam Jumat ada majlis zikir dan malam Jumat di RW 8. Terus majlis taklim di RW 4 setiap malam Minggu yang mengajar Kiai Syukurgani. Terus ada kerjasama juga dengan LSM lain itu mengenai program itu pengambilan ijazah yang tertahan. Waktu kemarin saya share di grup tapi tidak ada yang komen. Dan bansos-bansos bantuan sosial, ya itu juga termasuk yang tergantung ke kriteria miskin atau tidak mampu. Mungkin kedepannya juga nanti akan saya share kalau ada kegiatan-kegiatan sosial ini. Itu aja dari saya, mungkin ada tambahan dari Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rohis sekaliannya ingin menambahkan tentang ayat al-Quran di masjid-masjid di kelurahan kaliannya. Mudah-mudahan program tahlil klinik akan berjalan di periode akan datang. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranting Jembatan 5 secara intinya ranting Jembatan 5 belum bisa lagi, belum ada kegiatan yang signifikan yang dilakukan oleh ranting Jembatan 5. Namun di detik-detik terakhir, baik Lailatul Istimewa, hari santri, bahkan yang terakhir itu ada 100 tahun ya, itu diadakan di Jembatan 5. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan itu berkat kerja keras ranting dan MWCNU yang kompak di 2000 di terakhir detik-detik terakhir jabatan ketua MWC dan para anggotanya, dan mudah-mudahan ranting Jembatan 5 ke depan, karena di sini juga ada semangat baru dari ketua yang baru, insya Allah ranting Jembatan 5 mohon doa restunya juga dari para kiai, para guru, ada program sosial, karena selama ini kan keagamaan yang selalu ada yang saya ikuti kurang lebihnya 7 tahun itu selalu kegiatannya keagamaan. Jadi di ranting itu baik dari Jembatan 5 dan yang lainnya belum ada program sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang kami rasakan, yang saya rasakan.
dan mudah-mudahan ke depan Jembatan 5 yang pertama mengadakan kegiatan sosial yang mudah-mudahan itu contoh bagi teman-teman untuk mengadakan kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pengembangan UMKM. Untuk bidang dakwah, yang pertama giat Forum Daiyah Fatayat NU atau FONDAP untuk tingkat PW, PAC, PW, PC dan PAC. Kegiatan PHBI spesial Ramadan kita giat Khotimul Quran dan Santunan. Untuk bidang penelitian dan pengembangan media informasi sebagai sarana hubungan masyarakat atau humas yang dikemas dalam bentuk digital melalui sosial media. Untuk bidang lingkungan hidup, pemberdayaan sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan dalam pergerakan di lingkungan sekitar. Untuk bidang legal advokasi dan hukum, pengembangan legalisasi kelembagaan. Dalam hal ini, kami fokus kepada pertama penerbitan SK organisasi Fatayat, yang kedua penerbitan hadis taklim Fatimah Zahra Fatayat NU PAC Tambora, yang ketiga realisasi penerbitan rekening sumber pengelolaan dana atas nama Fatayat NU PAC Tambora, yang keempat sosialisasi informasi terkait BPAPP yang bersinggungan pada sensitivitas masyarakat terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk bidang terakhir, bidang seni budaya, ada pengembangan SDM Hadroh Fatayat NU PAC Tambora dan pembentukan kader tilawah Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ahli sunnah wal jamaah wa la tariqa tahdiyah wa ba'du. Ansor di sini posisi saya bicara mewakili daripada Ansor Jakarta Barat, karena semenjak kemarin saya dimisioner, alhamdulillah sekarang saya diberi amanah sebagai wakil ketua 2 PC Ansor Jakarta Barat. Di sini saya ingin menyampaikan insyaallah dalam waktu dekat PC GP Ansor Jakarta Barat akan mengadakan diklat saraya, yaitu pengkaderan untuk membentuk atau menciptakan kader-kader Banser se-Jakarta Barat. Maka dari itu kami dari GP Ansor Jakarta Barat khususnya Kecamatan Tambora sangat meminta tolong sekali kepada para orang tua, para alim ulama untuk sama-sama bantu kami anak-anak NU Ansor juga Banser untuk bisa mengembangkan dan juga menciptakan kader-kader Banser khususnya di Kecamatan Tambora. Panggilan Ansor khususnya Jakarta Barat mungkin yang disampaikan oleh rekan Ipal untuk Ansor Kecamatan Tambora. Ini Ipal bendahara Ansor yang baru. Silakan Ipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Tambora GPNSO akan kedepannya akan mengadakan pelantikan dan raker. Kenapa? Karena kemarin bulan yang lalu baru terpilih yaitu ketua alim. Maka dari itu kami Ansor Kecamatan Tambora akan mencari kader-kader yang akan menjadi pengurus di periode kedepannya, 3 tahun kedepannya. Mungkin itu saja program Ansor dalam 1 tahun kedepannya, khususnya beberapa bulan kedepannya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Perwakilan GP Ansor, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang, mohon diberkati langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Perpisahan. Mungkin yang udah disampaikan Ustaz juga bahwa program kita gak cuma terakhir doang Ustaz, kita juga ada program gabungan yaitu kajian bersama Fatayat. Insya Allah nanti kita akan jalankan, dan kita juga ada kajian juga bersama Ansor. Dan untuk program kita sendiri, kita ingin membuat pelatihan Microsoft Word tentang pengembangan zaman Ustaz. Dan kita ingin membuat pelatihan public speaking, karena yang kita lihat di zaman sekarang ini banyak banget pemuda-pemuda yang sulit buat berbicara di depan banyak orang, terutama saya. Karena kita status pelajar, karena belajar, berjuang, dan bertakwa Ustaz. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para Ustaz. Di sini juga PAC di PPNU juga ada program kaderisasi, yang ada beberapa program yang di PAC di PPNU Kecamatan Tambora itu ada 3 sebenarnya Ustaz di jenjang kaderisasi. Yang pertama itu ada Makesta, yang dimana Makesta itu diwajibkan 2 kali dalam 1 periode. Terus yang kedua itu ada program raker, dan insya Allah kita tuh mau ngadain program raker kecil-kecilan di daerah Tambora. Terus dan yang terakhir itu program kaderisasi itu ada konferensi anak cabang, itu untuk di jenjang kaderisasinya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya langsung saja. Jadi pagar Nusa ini agak beda sama tuan yang lain. Jadi pagar Nusa ini membidangi program-program kepencasilatan. Itu apa namanya, memperdayakan budaya-budaya Indonesia, yaitu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena pagar Nusa itu anak botol, jadi membidangi perselatan. Program pertama yaitu program rutin pengadaran keatletan, dan program yang kedua pengembangan seni dan budaya, dan program yang ketiga itu diklat pelatih dan juri pencetak kader-kader yang kompeten, dan yang keempat itu program kaderisasi mencetak tenaga pengejar dan kompeten, dan menanamkan ahli sunnah wal jamaah amaliyah Nahdlatul Ulama. Yaitu yang keempat program pengamanan kiai di pondok pesantren maupun di kegiatan Nahdlatul Ulama. Itu saja sedikit yang saya paparkan program-program pencaksilat dari Badan Autonomi Nahdlatul Ulama. Dan mungkin akan ditanya sama ketua PAC-nya nih, sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya lanjutkan untuk ranting NU untuk anak-anaknya bisa didaftarkan di pencaksilat Pagar Nusa. Sedikit saja. Tambora. Assalamualaikum warahmatullahi